Kaum buruh berpotensi untuk ikut memimpin perubahan Indonesia bila terjadi eskalasi yang tidak kita duga-duga. Dan kalian harus siap, kita harus siap. Dan yang menarik lagi, Presiden juga mengatakan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Omnibus Law, Presiden kelihatan marah. Dan undang-undang ini terlalu kapitalistik, dia bilang. Terlalu kapitalistik. Saya ingin menyampaikan juga soal situasi politik ya, ekonomi politik di tanah air yang ramai belakangan ini. Kemarin saya dengan beberapa teman diundang ke istana dan kita diminta untuk menyampaikan apa tentang permasalahan yang ada begitu. Salah satunya saya menyampaikan begini, saya bilang, Pak Presiden, Gen Z itu ada 10 juta orang di tahun 2024 yang tidak dalam istilahnya NEET itu NEET, not in employment, education and training. Jadi Gen Z yang tidak dalam pendidikan, tidak dalam bekerja, dan tidak dalam pelatihan, ya, artinya apa? Nganggur. Ada 10 juta Gen Z nganggur. Kemudian akhir 2024 juga disebutkan itu dalam data BPS ya, ada sekitar 10 juta kelas menengah turun pangkat menjadi rawan miskin, gitu loh, menjadi rawan miskin. Dan mereka banyak jadi ojol juga. Jadi mereka yang mungkin ter-PHK atau apa, yang sebetulnya pikirannya sarjana-sarjana bahkan, itu banyak yang menjadi ojol, sehingga itu problem. Dan kemudian ada yang sering kita rasakan bersama ini, adalah predatory pricing. Saya sampaikan ini apa yang saya sampaikan ya, kalau saya lebih-lebihkan ya, apa, kita ini diserbu oleh barang-barang yang mungkin dumping dari sananya, barang-barang dumping, sehingga menghancurkan, menutup industri kita. Ada banyak usaha-usaha kita yang belum tikar, dan terbukti dari terjadinya deindustrialisasi ya, sampai sekarang ini sekitar 18% sumbangannya terhadap PDB. Negara-negara tetangga kita udah jauh di atas 18%. Malaysia sekarang kalau nggak salah 24, Thailand 23, kira-kira begitu, di atas 20 semua gitu. Kita masih 18%, padahal zaman dulu tahun 80-an kita sempat 29%, tahun 90-an 29-28% sumbangan manufacturing industry ya, yang atau bisnis industri kepada PDB. Ini problem tidak ada penciptaan lapangan kerja, kira-kira begitu. Dan ini problem. Saya bilang Presiden berat sekali tugasnya ya, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma ada di luar kan. Justru kita yang harus di bagian daripada orang yang akan menemui masalah. Kita ini kan bukan pemerintah gitu. Jadi pada saat itu saya bilang, Bapak Presiden, tugas Bapak berat sekali ya, selamat berjuang, kira-kira begitu, supaya dia ngambil langkah-langkah yang menyelesaikan masalah. Dan yang menarik lagi, Presiden juga mengatakan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Omnibus Law, Presiden kelihatan marah. Dan undang-undang ini terlalu kapitalistik, dia bilang. Oke? Terlalu kapitalistik. Jadi tidak pro kepada kaum buruh. Itu pernyataan Presiden, dan itu melegakan kita semua. Nah, karena itu kita sambut gagasan untuk yang terlalu pro kapitalistik ini ya, dengan gagasan-gagasan yang kita masukkan. Mari kita diskusikan nanti dalam dialog-dialog ke depan itu. Tapi intinya saya rasa dari Presiden sudah cukup lah. Dia menganggap bahwa ini terlalu kapitalistik, artinya terlalu liberal, individualistik liberal gitu kan. Nah, ini harus menjadi lebih Pancasila atau sosialistik lah, kira-kira begitu. Nah, saya rasa ini kabar baik yang kita sambut. Namun sekali lagi saya tidak tahu, silahkan teman-teman nanti putuskan sendiri. Situasi yang sekarang ada berkelit dan berkelindan antara ekonomi dan politik gitu kan ya, berkelit dan berkelindan. Jadi kita tidak pernah tahu besok lusa apa yang akan terjadi, kita nggak tahu. Cuman yang saya sesalkan, kalau di revolusi Bolshevik di Soviet, ketika ada revolusi yang dipanggil fotonya Lenin gitu ya kan. Ketika revolusi Iran yang dipanggil fotonya Ayatollah Khomeini. Kalau sekarang yang dipanggil TikTok sama ini Instagram dan Facebook, nggak ada pemimpinnya, betul kan? Semua mengakui bahwa gerakan-gerakan yang kemarin terjadi tanpa pemimpin. Nah, mau sampai kapan
ini begini terus. Mudah-mudahan dari perspektif kita, kalau memang itu hanya letupan-letupan permainan para elit semata, ini segera berakhir. Tapi kalau ini kemudian bereskalasi yang kita tidak tahu, bereskalasi artinya karena ada yang sudah meninggal dan sebagainya, dan mahasiswa juga sudah mulai turun begitu ya. Nah, kaum buruh harus bersikap. Pada saatnya kaum buruh harus bersikap. Kalau Pak Daeng pengen bersikapnya dari 2 bulan yang lalu, tapi ya Pak Daeng ya mungkin kalau rame-rame belum bisa kita. Kalau sendiri-sendiri mau setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, ya kan, mau besok itu silahkan, karena semua orang punya kebebasan kan. Tapi kalau kita ingin bersama-sama dalam sebuah tim, nama sebuah tim ya, itu kita harus diskusikan. Kita nggak bisa putuskan mengklaim saudara-saudara. Kalau SPSI mau demo ya SPSI demo. Kalau misalnya mau ngajak, setuju nggak dengan tema ini berbarengan, dan kemudian kita bikin satu nama baru atau aliansi baru, ya satu kemungkinan gitu. Jadi kita tetap demokratis dalam kerja-kerja lapangan yang akan datang. Tapi intinya kaum buruh berpotensi untuk ikut memimpin perubahan Indonesia bila terjadi eskalasi yang tidak kita duga-duga. Dan kalian harus siap, kita harus siap, dan mudah-mudahan akan menjadi kebaikan bagi bangsa kita. Saya rasa itu ya, bahasanya agak mungkin tidak bisa detail, tapi kira-kira intinya kaum buruh, pimpinan kaum buruh harus siap. Karena kalau tidak ada kesimpulan dalam waktu singkat, begini-begini gerenyem-gerenyem terus, evaluasi tidak ada, maka yang akan dirugikan kaum buruh. Tapi saya ingin menyampaikan di sini satu hal, yang ini mungkin penting ya. Ini kaitannya dengan analisis. Kita masih bersyukur aksi-aksi yang kemarin bersifat vertikal. Masih bersyukur. Dan kita berharap aksi-aksi kemarin tidak kemudian menjadi horizontal. Ngerti maksudnya ya? Kalau konflik vertikal, jelas siapa yang harus melakukan koreksi, yaitu pemerintah. Prabowo Subianto dengan seluruh jajarannya sebagai instansi vertikal yang paling utama, dia yang harus melakukan, pemerintah secara umum melakukan koreksi terhadap apa-apa yang dinyatakan ketidakpuasan masyarakat. Kita bersyukur kalau sudah menjadi aksi yang horizontal, ya Allah, susahnya minta ampun. Tapi kalau ini tidak segera diatasi, satu orang, 2 orang, satu kelompok, sekian kelompok kemudian sengaja membantarkan ke horizontal, kita repot atau lagi mau ngapain. Bisa contoh sederhana begini, kemarin yang dibakar kan begini ya, masa gedung-gedung pemerintah yang dibakar, gedung-gedung, saya setuju itu anarkis, boleh. Tapi dari perspektif sosiologis yang lebih luas, saya bersyukur yang dibakar aset pemerintah. Ini analisis ya, bersyukur. Kenapa? Kalau dia membakar aset rakyat lain, itu jauh lebih mengerikan. Yang dibakar gedung DPRD, gedung ini, kantor polisi, itu punya pemerintah. Artinya ada ketidaksukaan masyarakat terhadap existing kebijakan dari pemerintah, yang entah joget-joget lah, entah apa DPR yang macam-macam dan macam-macam, atau menteri-menteri dan macam-macam lah gitu ya. Syukur, solusinya gampang, perbaiki, betul kan? Tapi kalau Anda sudah membakar aset orang lain, menggeruduk etnis lain misalnya, oh ya Allah, jangan sampai terjadi. Kaum buruh pasti menghindari. Kita nih selama ini ribut vertikal horizontal. Jadi Anda sampai ujung pernah minta turunkan Jokowi, geruduk DPR, itu kemarahan vertikal kita. Ya itu pokoknya vertikal, itu bagian daripada vertikal. Yang repot kalau ini horizontal. Karena itu saya berharap segera diambil tindakan agar tidak menjadi sifatnya kemarahan yang horizontal. Setuju gitu ya? Kalau ini terjadi kita semua repot. Pabrik-pabrik akan tutup, semua akan tutup. Horizontal jadinya. Jadi sekali lagi ya, kita bersyukur ini masih ketegangan vertikal, dan jangan sampai ini melebar ke ketegangan horizontal. Sementara itu trigger diskusi dari saya. Selanjutnya saya nggak tahu acara forum ini mau diapain, tapi intinya kita semoga bisa bersama, dan pada saatnya ya boleh jadi kita akan berkolaborasi dengan semua kekuatan yang ada di masyarakat, dan kita semua punya hubungan dengan itu.
civil society, gerakan civil society, gerakan massa civil society yang paling besar dan terorganisir adalah gerakan kaum buruh. Jadi kalau ada civil society bergerak, maka yang berhak memimpin adalah kaum buruh. Setuju ya? Hidup